Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika aku katakan padamu bahwa ada satu surat pendek yang kamu baca setiap hari, tapi belum benar-benar kamu rasakan kekuatannya, maukah kamu diam sejenak dan mendengarkannya kembali dengan hati yang terbuka? Surat ini tidak dijadikan pembuka Al-Quran tanpa alasan. Ia bukan sekadar bacaan dalam sholat. Ia adalah fondasi dari seluruh perjalanan jiwamu. Sebuah doa abadi yang ditiupkan Tuhan ke dalam hidupmu, agar kamu tidak tersesat. Bayangkan, jika selama ini hidupmu terasa berat, arahmu tak jelas, hatimu gelisah, mungkin bukan karena kamu jauh dari Tuhan, tapi karena kamu belum benar-benar menyatu dengan petunjuknya. Dan petunjuk itu ada di sini, dalam 7 ayat ini, dalam surat yang tampak sederhana, namun bisa mengubah seluruh energimu, cara berpikirmu, cara merasa, bahkan cara kamu memaknai hidup. Jadi tetaplah bersamaku. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwamu. Karena perjalanan ini bukan sekadar tentang memahami sebuah surat, tapi tentang menemukan kembali siapa dirimu dan kemana seharusnya kau melangkah. Bab 1, Al-Fatihah, pintu menuju energi ilahi. Bayangkan ini. Kamu sedang berada dalam keheningan malam, dunia di sekitarmu diam, hanya detak jantungmu yang terdengar. Lalu bibirmu perlahan mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kamu sadari pada momen itu, ada gerakan halus yang terjadi di dalam jiwamu. Sebuah pintu terbuka, sebuah gerbang yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh kesadaran terdalam. Inilah kekuatan Al-Fatihah. Ia bukan hanya ayat pertama dari kitab suci, tapi juga ayat pertama dari kebangkitan batin. Ia adalah detik awal di mana energi hidupmu mulai selaras dengan frekuensi Tuhan. Dan itu terjadi bukan karena bunyinya saja, tapi karena kebenaran yang hidup di baliknya. Saat kamu membaca ayat pertama, ada getaran energi kasih sayang yang turun dari langit, menyentuh hatimu yang mungkin selama ini lelah, patah, atau bahkan mati rasa. Kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bukan sekadar pembuka formal. Ia adalah jembatan spiritual yang menghubungkan dirimu yang kecil, rapuh, dan penuh luka dengan sumber segala cinta dan cahaya. Tidak ada mantra modern, tidak ada afirmasi barat, tidak ada kalimat motivasi manapun yang mampu menyamai kedalaman energi dalam satu ayat ini. Karena kalimat ini bukan diciptakan oleh manusia, ia adalah suara dari Sang Maha. Lalu ketika kamu lanjutkan dengan membaca, Alhamdulillahirrabbilalamin, disitulah kesadaranmu mulai berpindah. Kamu berhenti menjadi pusat dari segala beban hidupmu. Kamu mengakui bahwa ada zat yang mengatur, memelihara, dan mengawasi segala yang ada. Termasuk dirimu. Kamu bukan pusat masalahmu, kamu hanya sedang lupa bahwa ada Tuhan yang masih bekerja dalam diam, dalam lembutnya takdir, dan dalam kejadian-kejadian yang tak kamu pahami. Membaca Al-Fatihah dengan kesadaran ini membuatmu seperti sedang menyambung kabel jiwa yang selama ini terputus dari sumber listrik ilahi. Ayat-ayat selanjutnya bukan hanya indah dalam bunyi, tapi ampuh dalam membentuk medan energi baru dalam tubuhmu. Pernahkah kamu merasa ada beban yang terangkat setelah sholat? Atau ketenangan yang tak bisa dijelaskan setelah membaca surat ini dengan pelan satu ayat demi satu ayat? Itu bukan sugesti. Itu adalah energi spiritual yang nyata. Surat ini bukan sekadar bacaan wajib. Ia adalah alat transmutasi. Ia mengalirkan frekuensi tauhid ke dalam denyut nadimu, mengurai simpul stres yang menumpuk di tubuhmu, dan perlahan-lahan menyusun kembali kepingan batinmu yang sempat retak. Dan akhirnya, Al-Fatihah memperkenalkanmu pada konsep permohonan sejati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini jika benar-benar diresapi, bisa membakar habis ketergantunganmu pada dunia. Bisa menghentikan rasa takutmu pada manusia. Bisa mengangkatmu dari jerat kecemasan karena hidup yang tak pasti. Karena sejak detik itu, kamu menyerahkan segalanya kepada zat yang tak pernah gagal. Dan dari situ, energi hidupmu mulai berubah. Bukan karena duniamu menjadi mudah, tapi karena jiwamu menjadi kuat. Bab 2, menghidupkan jiwa dengan kalimat puji.
Ketika lidah mengucap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa tergesa, tanpa terburu, sesungguhnya kamu sedang menjalani latihan terdalam dalam spiritualitas. Mengakui dengan jujur bahwa semua yang terjadi, semua yang kamu miliki, dan semua yang kamu keluhkan berasal dari satu pusat kesadaran tertinggi, Tuhan yang merawat seluruh alam. Mengucapkan Alhamdulillah bukan sekadar berterima kasih. Ia adalah bentuk kepasrahan tertinggi. Seolah kamu berkata, "Ya Tuhan, aku tak tahu apa-apa, tapi aku percaya bahwa apapun yang Kau hadirkan dalam hidupku pasti membawa tujuan yang lebih agung dari pemahamanku saat ini." Ayat ini memintamu untuk melihat hidup bukan dari sudut sempit pengalaman pribadi, tapi dari lensa keagungan semesta. Ketika kamu benar-benar menyadari bahwa Dia adalah Rabb, pemelihara, pengatur dan penyempurna segala dimensi alam, maka kamu pun berhenti merasa seolah hidupmu lepas kendali. Kamu mulai melihat bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang tertunda, setiap jalan yang buntu, semua itu tetap berada dalam genggaman Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, tubuhmu mulai rileks. Jantungmu berdetak lebih damai. Kamu tidak lagi panik karena kamu tahu kamu sedang dipelihara. Ada yang berubah dalam struktur energi tubuh ketika hati menyatu dengan pujian tulus. Para sufi menyebutnya sebagai zikir diam, di mana kesadaran akan kehadiran Tuhan membuat seluruh tubuh bergetar meski tanpa suara. Al-Fatihah menuntunmu menuju zikir semacam ini. Ia bukan hanya membiasakanmu untuk memuji, tetapi membangun fondasi pujian itu dalam relung terdalam jiwamu. Saat kamu mengulang ayat ini dalam salat 5 waktu, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan, maka saat itulah ayat ini mulai bekerja secara aktif, menyusun ulang pusat gravitasi hatimu agar selalu tertarik pada cahayanya. Karena sesungguhnya, siapa yang mampu memuji dengan sepenuh kesadaran, ia akan dilindungi dari keluhan yang menghancurkan. Keluhan melemahkan daya hidup, pujian membangkitkan getaran syukur. Dan syukur ketika tumbuh menjadi pondasi, cara pandangmu terhadap hidup, mampu mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, luka menjadi guru, dan kekurangan menjadi jalan pulang kepadanya. Ayat kedua dari Al-Fatihah bukan hanya pernyataan, tapi obat. Bagi hati yang keras, bagi jiwa yang bingung, dan bagi pikiran yang tak tahu harus bagaimana. Disinilah kamu belajar untuk berhenti mengutuk hidup dan mulai menghormatinya. Maka renungkan ini dalam-dalam. Bisa jadi hidupmu terasa berat bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena kamu lupa bahwa kamu sedang dipelihara. Kamu bukan yatim di semesta ini. Kamu bukan anak yang dibuang oleh takdir. Kamu adalah makhluk yang sedang dituntun, meski sering tak kamu sadari. Dan saat kamu ucapkan dengan perlahan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tubuhmu mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kamu siap untuk melihat semuanya dari mata Tuhan, bukan dari luka manusia. Inilah titik awal dari perubahan besar. Saat kamu belajar bersyukur, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu siap. Bab 3, Rahmat yang menyembuhkan luka energi. Setelah kamu menyatakan pujian kepada Tuhan semesta alam, Al-Fatihah segera memperkenalkanmu pada dua sifatnya yang paling menyentuh hati manusia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini sering terdengar di telinga, tapi sangat jarang diresapi oleh hati. Jika kamu tahu betapa dalamnya makna dari dua nama ini, kamu akan berhenti menyalahkan hidup, kamu akan berhenti merasa sendiri, dan kamu akan mulai melihat setiap pengalaman, bahkan yang paling pahit, sebagai jalan pulang kepada kelembutannya. Ar-Rahman bukan sekadar penyayang, Dia adalah lautan kasih tanpa batas. Dan Ar-Rahim adalah kasih yang terus-menerus turun, bahkan ketika kamu tak menyadarinya. Dalam energi spiritual, kasih adalah bahan bakar utama. Jiwa manusia hancur bukan karena kekurangan uang atau kekuasaan, tapi karena kering dari kasih sayang. Dan di tengah dunia yang sering keras, dingin, dan penuh penolakan, surat ini datang seperti pelukan yang tak terlihat. Saat kamu ucapkan Ar-Rahmanir Rahim dengan kesadaran penuh, maka tubuhmu mulai melepaskan ketegangan. Sistem syarafmu menerima sinyal bahwa kamu tidak harus selalu berjuang sendirian. Kamu mulai percaya bahwa bahkan dalam kerapuhanmu, kamu tetap dicintai oleh Tuhan.
Dan cinta itu tidak bergantung pada pencapaianmu, tidak bergantung pada prestasi spiritualmu, bahkan tidak bergantung pada seberapa sempurna ibadahmu. Inilah penyembuhan sejati yang ditawarkan oleh dua nama ini. Bukan penyembuhan yang mengubah situasi secara instan, tapi yang mengubah cara hatimu menghadapinya. Energi kasih Tuhan adalah kekuatan lembut yang meresap perlahan-lahan ke dalam luka-luka batin, bahkan yang paling dalam. Ia tidak memaksa, ia hadir, ia tinggal. Dan saat kamu membacanya berulang kali, energi lembut itu mulai menyatu dalam nafasmu, membasuh emosi-emosi lama yang kamu simpan bertahun-tahun. Ini bukan sekadar terapi spiritual. Ini adalah perjumpaan. Perjumpaan antara jiwa yang haus cinta dan Tuhan yang tak pernah berhenti memberi cinta. Dan tahukah kamu bahwa ketika kamu mulai memahami makna kasih dalam dimensi ilahi, kamu pun mulai lebih lembut pada dirimu sendiri. Kamu berhenti menghukum dirimu untuk setiap kesalahan. Kamu tidak lagi berkata, "Aku bodoh, aku gagal, aku tak layak." Karena kamu tahu, Tuhan tidak melihatmu sebagaimana kamu sering melihat dirimu sendiri. Dia tahu betapa kerasnya kamu berusaha. Dia tahu betapa beratnya perjuanganmu yang tak tampak. Dan dia tetap menyayangimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah ciptaannya yang bernapas. Ini adalah kasih yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang siap untuk percaya. Jadi, jangan pernah remehkan dua nama ini. Jangan hanya lewatkan begitu saja saat membaca surat ini dalam salatmu. Berhentilah sejenak, diameter dengarkan, rasakan. Ar-Rahmanir Rahim. Katakan itu seolah kamu sedang memeluk dirimu sendiri yang selama ini kamu abaikan. Katakan itu seolah kamu sedang memanggil Tuhan. Bukan untuk menolongmu keluar dari masalah, tapi untuk tinggal bersamamu di tengah masalah. Dan saat kamu benar-benar menyatu dengan energi kasih-Nya, kamu akan sadar, tidak ada luka yang terlalu dalam jika disembuhkan oleh cinta Tuhan yang tidak mengenal batas. Bab 4, Pemilik Hari. Pembalasan, keseimbangan antara harap dan takut. Lalu tibalah kamu pada ayat yang menghentikanmu sejenak. Kalimat yang menahan nafasmu dalam jeda yang berat, namun menggetarkan, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Disinilah surat ini mengubah nadanya dari lembut menjadi dalam, dari pelukan kasih menjadi teguran kesadaran. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, justru untuk menyeimbangkan langkah jiwamu. Karena manusia tanpa kesadaran akan mudah terjerat pada kebebasan semu. Dan manusia yang hanya berharap tanpa takut akan mudah terbuai oleh ego. Maka disinilah keseimbangan ilahi diletakkan, rahmat dan keadilan, cinta dan pertanggungjawaban, harapan dan kewaspadaan. Ketika kamu membaca bahwa Tuhan adalah pemilik hari pembalasan, itu bukan sekadar pernyataan teologis. Itu adalah pengingat bahwa semua yang kamu lakukan, semua pilihanmu hari ini, sedang mengukir bayangan nasibmu di masa depan. Bahwa energi yang kamu pancarkan, kata-kata yang kamu ucapkan, niat yang kamu sembunyikan, semuanya tercatat dalam dimensi yang tidak terlihat. Ayat ini mengembalikanmu pada poros moral yang sering goyah. Bukan karena kamu harus hidup dalam ketakutan, tapi agar kamu hidup dengan arah, dengan tanggung jawab, dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan akhir, tapi jembatan. Dan tahukah kamu, ketika hati benar-benar merenungkan makna Maliki Yaumiddin, tubuhmu mulai mengatur ulang energi niat, kamu mulai menahan lidah sebelum menyakiti, kamu mulai menimbang tindakan, bahkan dalam hal-hal kecil. Kamu sadar, kamu sedang diperhatikan, bukan oleh mata manusia, tapi oleh pandangan yang tak pernah berkedip, pandangan Tuhan. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mencintaimu dengan cara yang adil. Maka muncullah getaran rendah hati dalam dirimu. Kamu tidak lagi sombong atas amal, dan tidak lagi putus asa oleh dosa. Karena kamu tahu, semua akan dikembalikan, dan tidak ada satupun yang sia-sia. Namun lebih dalam dari itu, ayat ini memberikan ketenangan yang tak banyak orang sadari, bahwa semua ketidakadilan yang belum selesai hari ini akan diselesaikan oleh pemilik hari pembalasan. Bahwa setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap luka batin yang kamu tanggung sendirian,
Setiap ketulusan yang tak dihargai tidak akan sia-sia di hadapan Dia yang Maha Mengetahui. Dunia memang sering tidak adil, tapi kamu tidak hidup untuk dunia ini saja. Kamu sedang berjalan menuju ruang di mana segala kebenaran akan ditegakkan. Dan itu membuatmu bisa tetap lembut tanpa harus kalah, tetap kuat tanpa harus membalas. Jadi saat kamu membaca ayat ini lagi dalam sholatmu, jangan buru-buru melewatinya. Biarkan kalimat itu turun perlahan ke dalam jiwamu. Maliki Yaumiddin. Katakan itu sambil menatap ke dalam dirimu sendiri. Apa yang masih perlu kamu perbaiki? Apa yang belum kamu kembalikan kepada Tuhan? Bukan dengan rasa takut yang mencekam, tapi dengan rasa sadar yang membebaskan. Karena saat kamu hidup dengan sadar bahwa akhir itu nyata, kamu akan hidup dengan hati yang lebih bersih, niat yang lebih jujur, dan tujuan yang lebih terang. Dan dari sinilah energi hidupmu mulai menemukan keseimbangan antara kasih yang memeluk dan keadilan yang membimbing. Bab 5. Penyerahan diri yang menguatkan jiwa. Kini kamu tiba pada jantung dari seluruh surat ini. Sebuah kalimat pendek, namun syarat makna, penuh kekuatan, dan menggetarkan semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini bukan hanya pengakuan, ia adalah keputusan, ia adalah titik balik dalam kehidupan spiritual manusia. Ia menandakan pergeseran total dari hidup yang dikendalikan ego, menuju hidup yang dipimpin oleh penghambaan sejati. Kalimat ini adalah titik di mana kamu berhenti berjalan sendiri, di mana kamu tak lagi menumpukan harapan pada apapun selain Tuhan. Saat kamu mengucapkan ayat ini dengan perlahan dan penuh kesadaran, kamu sedang melakukan tindakan tertinggi dalam dimensi energi, melepaskan kendali palsu. Kamu berkata pada semesta, aku tidak lebih kuat dari hidup ini. Aku tidak lebih cerdas dari takdir ini. Tapi aku tahu kepada siapa aku tunduk dan kepada siapa aku bergantung. Penyerahan ini bukan kelemahan. Justru disinilah letak kekuatanmu yang sejati. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang tahu kepada siapa ia bergantung. Tidak ada yang lebih damai daripada hati yang tak lagi sibuk menggenggam semua hal yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Dan energi penyerahan ini ketika tulus akan mengalirkan kekuatan luar biasa ke dalam hidupmu. Kamu tak lagi mudah lelah karena kamu tak lagi merasa harus melakukan semuanya sendirian. Kamu tak lagi mudah kecewa karena kamu tahu hasil bukan urusanmu. Kamu tak lagi tenggelam dalam kecemasan karena kamu sadar pertolongan sejati itu datang bukan dari rencana yang rumit, tapi dari Tuhan yang Maha Tahu kapan dan bagaimana harus menolongmu. Kalimat Iyyaka nasta'in bukan sekadar doa. Ia adalah pengakuan bahwa kamu tidak cukup kuat, tapi kamu tahu siapa yang Maha Kuat. Dan lebih dalam lagi, ayat ini mempertemukan dua sisi penting dari perjalanan spiritual, usaha dan penyerahan. Na'budu, kami menyembah. Ini artinya, kamu tetap bertindak, tetap berjalan, tetap beribadah, tetap berjuang. Tapi di sisi lain, nasta'in, kami memohon pertolongan. Artinya kamu tidak bersandar pada kekuatanmu sendiri. Inilah rahasia hidup yang seimbang. Kamu tidak pasrah secara pasif, tapi kamu juga tidak sombong dalam usaha. Kamu hadir sebagai hamba yang berjalan dengan kesadaran bahwa semua daya yang kamu miliki adalah titipan, dan semua hasil yang kamu harapkan adalah anugerah. Maka setiap kali kamu merasa lelah menjalani hidup, kembalilah ke ayat ini. Bisikkan dalam salatmu, dalam hatimu, bahkan dalam napasmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katakan itu sampai tubuhmu rileks, sampai hatimu tenang, sampai kamu merasakan bahwa kamu tidak sedang sendiri menanggung semua ini. Kamu sedang berjalan bersama Tuhan yang memegang segala kemungkinan. Dan sesungguhnya ketika kamu sudah sampai pada titik ini, titik di mana kamu mengakui kelemahanmu dan merayakan kebesarannya, maka saat itu juga energi hidupmu mulai berputar ke arah yang baru. Dari ketegangan menuju kelapangan, dari kesombongan menuju kerendahan hati, dari kelelahan menuju kedamaian. Bab 6. Jalan lurus, petunjuk yang menuntun pulang. Lalu tibalah kamu pada permohonan yang paling tulus dari hati manusia,
Sebuah bisikan yang keluar dari lubuk terdalam jiwa. Ihdinas siratal mustaqam. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tidak ada permintaan yang lebih penting dari ini. Karena saat kamu memohon rezeki, kamu bisa saja mendapatkannya. Saat kamu memohon kesehatan, itu bisa diberikan. Tapi saat kamu memohon petunjuk, kamu sedang meminta sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenikmatan dunia. Kamu sedang meminta arah. Kamu sedang meminta panduan untuk tidak tersesat. Kamu sedang mengaku dengan rendah hati, "Ya Allah, tanpamu aku tidak tahu harus kemana." Kalimat ini terdengar sederhana, namun getarannya bisa mengubah hidup manusia. Karena dalamnya terkandung pengakuan bahwa manusia, sekuat dan sepintar apapun dia, tetaplah makhluk yang mudah melenceng. Hatinya bisa terombang-ambing, langkahnya bisa salah arah, pilihannya bisa didorong oleh nafsu, bukan hikmah. Maka saat kamu ucapkan ihdinas siratal mustaqam, itu artinya kamu sedang menyerahkan kompas hidupmu kepada Tuhan. Kamu sedang berkata, "Aku tidak ingin hidup hanya berdasarkan apa yang aku mau, tapi berdasarkan apa yang Engkau tahu baik untukku." Dan ini adalah tingkat tertinggi dalam perjalanan jiwa. Energi spiritual dari ayat ini begitu kuat karena ia mengajarkan bahwa arah hidup jauh lebih penting daripada kecepatan. Banyak orang sibuk berlari, namun tidak tahu kemana. Banyak orang tampak sibuk, namun batinnya hampa. Dan Al-Fatihah mengingatkanmu untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, apakah aku masih di jalan yang lurus? Apakah pilihanku selama ini mendekatkanku kepada kebaikan, atau hanya mempercepat kejatuhanku dalam kesesatan yang dibungkus ambisi? Karena jalan lurus bukan tentang mudah atau tidaknya sebuah perjalanan, tapi tentang ketepatan tujuan. Dan lebih dari sekadar permohonan pribadi, ayat ini juga adalah permohonan kolektif. Ihdina, tunjukilah kami. Dalam ayat ini, kamu tidak hanya mendoakan dirimu sendiri, tetapi juga semua manusia di sekitarmu. Kamu mendoakan orang-orang yang kamu cintai, bahkan orang-orang yang menyakitimu. Kamu mendoakan agar semua hati kembali kepada jalan lurus, jalan yang penuh cahaya, hikmah, dan keteguhan. Inilah doa yang paling ikhlas, karena ia tidak hanya tentang kepentinganmu, tapi tentang keselamatan bersama, tentang semesta yang dipenuhi oleh mereka yang tidak lagi tersesat dalam gelapnya kebencian dan keserakahan. Jadi jangan ucapkan ayat ini dengan terburu-buru. Saat kamu berkata ihdinas siratal mustaqam, biarkan kata-kata itu tenggelam perlahan ke dasar jiwamu. Rasakan bahwa kamu sedang memohon sesuatu yang paling hakiki, tuntunan ilahi untuk berjalan dalam terang, meski dunia tampak gelap. Kamu sedang meminta kekuatan untuk tetap setia pada kebenaran, meski godaan menyimpang begitu kuat. Dan saat permohonan ini keluar dari hatimu, Tuhan yang Maha Mendengar tidak akan membiarkannya sia-sia. Karena siapapun yang benar-benar memohon petunjuk, akan dipertemukan dengan jalan. Dan siapa yang sabar di jalan itu, akan dipertemukan dengan Tuhannya. Bab 7, Jejak Mereka yang Diberi Nikmat. Ketika kamu memohon ditunjukkan jalan yang lurus, Al-Fatihah tidak membiarkan permohonan itu menggantung di udara. Ia segera menyambung dengan penjelasan yang halus namun dalam, Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini bukan sekadar lanjutan kalimat. Ini adalah panduan arah. Petunjuk konkret bahwa jalan lurus bukan sesuatu yang abstrak. Ia pernah dilewati. Ia telah dijalani, dan mereka yang melaluinya telah meninggalkan jejak yang dapat kamu ikuti. Ini adalah penghiburan dan juga peringatan, bahwa kamu tidak sendirian dalam pencarianmu. Ada mereka yang lebih dulu berjalan dan berhasil pulang. Lalu siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para syalihin. Tapi jangan bayangkan mereka sebagai figur yang jauh, tak tersentuh. Mereka bukan hanya cerita masa lalu, mereka adalah cermin masa depanmu. Mereka adalah bukti bahwa jalan lurus itu mungkin dilalui, bahwa meskipun dunia penuh tantangan, godaan, dan pengkhianatan, selalu ada yang memilih tetap lurus, tetap ikhlas, tetap jujur. Mereka adalah bintang-bintang kehidupan yang tidak hanya bersinar dalam sejarah, tapi juga memancar dalam batin orang-orang yang merindukan petunjuk.
Dan kamu, jika kamu ikhlas mencari, bisa berjalan di jalur yang sama. Ayat ini mengajarkan bahwa salah satu cara terbaik untuk menjaga arah hidup adalah dengan meneladani orang-orang yang telah sampai. Dalam dunia yang bising dengan opini, penuh dengan tokoh palsu dan panutan semu, Al-Fatihah mengajarkanmu untuk kembali pada keteladanan sejati. Bukan berdasarkan popularitas tapi pada kemurnian niat. Bukan berdasarkan kata-kata tapi pada jejak nyata. Karena energi dari seseorang yang diberi nikmat oleh Tuhan bukan hanya hidup dalam kisahnya, tapi memancar dalam pilihan-pilihan hidupnya. Dan jika kamu cukup peka, kamu bisa merasakan siapa yang hidup dengan berkah dan siapa yang hanya mengejar dunia. Lebih dari itu, ayat ini juga mengajakmu untuk merenung. Apakah hidupmu sudah pantas disebut sebagai jalan yang diberi nikmat? Apakah kamu sedang membangun jejak yang akan diteladani, atau hanya mengikuti arus yang melelahkan? Apakah kamu sedang mengisi waktumu dengan amal yang bernilai, atau sibuk mengejar bayangan yang terus menjauh? Pertanyaan-pertanyaan ini akan hadir jika kamu benar-benar menyatu dengan makna ayat ini. Karena ketika kamu meminta agar ditunjukkan jalan mereka yang diberi nikmat, maka kamu juga sedang diminta untuk layak menerima nikmat itu. Dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dan dengan ketekunan. Jadi saat kamu ucapkan Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan sekadar membayangkan surga. Bayangkan perjuangan mereka. Bayangkan air mata mereka. Bayangkan kesendirian mereka dalam mempertahankan nilai-nilai lurus di tengah masyarakat yang bengkok. Dan biarkan bayangan itu menyulut energi dalam jiwamu. Energi untuk tidak mudah menyerah. Energi untuk tetap memilih benar meskipun sulit. Karena jalan yang mereka lalui bukan jalan tanpa tantangan, tapi jalan yang selalu mendapat nikmat dari Tuhan. Nikmat kekuatan, nikmat keberanian, dan nikmat keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan kamu pun bisa menjadi bagian dari mereka jika kamu cukup tekun untuk bertahan. Bab 8, Jalan yang dihindari, murka dan kesesatan. Setelah kamu mohon kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan orang-orang yang diberi nikmat, Al-Fatihah segera memperingatkan, ada dua jalan lain yang tak boleh kamu lalui. Dua arah yang tampaknya menjanjikan, tapi ujungnya gelap dan menyesatkan. Ayat itu berkata, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini bukan sekadar pelengkap, ini adalah penegasan bahwa tidak semua jalan membawa cahaya, bahwa tidak semua pilihan adalah jalan Tuhan. Ada jalan yang terlihat kuat, tapi dipenuhi murka. Ada yang tampak tenang, tapi sesungguhnya membawamu jauh dari kebenaran. Siapakah mereka yang dimurkai? Mereka adalah orang-orang yang tahu, tapi tidak mengamalkan. Mereka mengerti kebenaran, tapi sengaja berpaling. Mereka menyimpan ilmu, tapi menggunakannya untuk kesombongan. Mereka diberi cahaya, tapi menutup mata karena tidak cocok dengan hawa nafsunya. Inilah wujud murka sejati, ketika hati menjadi keras bukan karena bodoh, tapi karena menolak tunduk. Ketika kebenaran datang mengetuk, tapi ditutup dengan arogansi. Energi dari orang-orang seperti ini mengandung kepalsuan. Kamu mungkin melihat mereka tampak sukses, bahkan dihormati. Tapi batin mereka penuh kegelisahan yang tak bisa disembuhkan dengan pujian atau kekuasaan. Lalu siapa mereka yang sesat? Mereka yang tidak tahu, tapi merasa cukup. Mereka berjalan tanpa arah, tapi yakin telah sampai. Mereka menolak belajar, menolak bertanya, dan hidup dengan kejumudan. Kesesatan ini bukan hanya soal tidak tahu, tapi soal tidak ingin tahu. Hati mereka tertutup oleh kebiasaan yang keliru, tapi dibungkus dengan ketenangan semu. Mereka bisa saja terlihat bahagia, tapi hidup mereka berjalan menjauh dari cahaya. Energi mereka lemah karena tak tersambung pada petunjuk Tuhan. Dan dalam jangka panjang, jalan ini hanya membawa kehampaan. Sebab tanpa arah yang benar, semua pencapaian akhirnya hanya menyisakan lelah. Ayat ini adalah cermin besar bagi setiap jiwa. Karena kebenaran tidak hanya soal tahu mana jalan yang benar, tapi juga tahu mana jalan yang salah dan bertekad tidak memilihnya. Banyak orang tersesat bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lalai.
Banyak orang dimurkai bukan karena mereka tak punya ilmu, tapi karena mereka tidak mau tunduk pada ilmu itu. Maka ketika kamu membaca ayat ini, biarkan ia menjadi penjaga hatimu. Biarkan ia menjadi alarm spiritualmu, agar kamu tidak tergelincir perlahan-lahan dalam jalan yang tampaknya baik, tapi sebenarnya sedang menjauhkanmu dari keberkahan. Dan ketahuilah, dalam setiap salat, kamu diingatkan kembali pada dua jalan ini, agar kamu tidak terlena, agar kamu tidak terlalu percaya diri dengan amalmu, atau terlalu santai dengan ketidaktahuanmu. Al-Fatihah mengajakmu untuk terus mawas diri, karena hidup ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi persimpangan. Dan setiap persimpangan adalah ujian. Apakah kamu akan tetap lurus, atau tergelincir ke jalur murka, atau terjatuh dalam kabut kesesatan? Maka tetaplah waspada, tetaplah berdoa, dan tetaplah rendah hati, karena hanya hati yang tunduk dan tekun yang akan terus berada di jalan yang benar. Bab 9. Mengapa diulang? Rahasia spiritualitas dalam pengulangan. Satu hal yang mungkin tak banyak disadari, bahkan oleh mereka yang telah bertahun-tahun salat, adalah bahwa tidak ada surat lain yang diulang sebanyak Al-Fatihah. Ia tidak hanya dibaca sekali sehari, tapi minimal 17 kali dalam sehari semalam, dalam setiap rakaat salat wajib. Lalu jika seseorang menunaikan salat sunnah, jumlah itu bisa 2 kali lipat, bahkan lebih. Mengapa surat ini yang dipilih? Mengapa harus diulang terus-menerus? Apakah Tuhan ingin kita menghafalnya? Atau justru ingin kita menyadari bahwa pengulangan adalah kunci transformasi? Dalam dunia spiritualitas, pengulangan bukanlah pengulangan biasa. Ia adalah pemurnian. Dalam setiap pengulangan, sesuatu yang tadinya kabur menjadi lebih jelas. Sesuatu yang tadinya hanya terdengar menjadi terasa. Sesuatu yang tadinya hanya dibaca, mulai meresap dan mengubah arah hidup. Al-Fatihah bukan seperti buku pelajaran yang setelah dipahami, bisa ditinggalkan. Ia seperti cermin. Setiap kali kamu membacanya, kamu tidak sedang menatap kata-kata, tapi sedang menatap dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu mengulanginya, kamu sedang mengoreksi arah, menata hati, dan menyambung kembali hubunganmu dengan Tuhan. Bayangkan ketika kamu membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, saat hatimu sedang penuh marah, ayat itu akan mengingatkanmu untuk melembut. Ketika kamu membaca segala puji hanya bagi Allah, di saat kamu merasa kehilangan, ayat itu akan membangkitkan rasa syukur yang kamu lupakan. Dan ketika kamu sampai pada tunjukilah kami jalan yang lurus di saat kamu bingung dengan hidupmu, maka ayat itu akan menjadi arah yang menenangkan. Inilah kekuatan pengulangan Al-Fatihah. Ia tidak hanya dibaca, ia menghidupkan kembali bagian-bagian dirimu yang nyaris padam. Jadi jangan pernah merasa bosan dengan surat ini. Jangan pernah menganggapnya rutinitas. Sebaliknya, lihatlah Al-Fatihah sebagai jam spiritual yang terus berdetak menjagamu agar tidak keluar dari jalur. Setiap kali kamu membacanya dalam salat, kamu sedang melakukan perbaikan. Kamu sedang memperbarui niat. Kamu sedang menyegarkan jiwamu dari debu dunia yang menempel sepanjang hari. Bahkan di saat salatmu dilakukan tanpa khusyuk, tetap ada berkah yang turun dari Al-Fatihah. Karena ayat-ayat ini telah menjadi bagian dari jiwamu, seperti aliran udara yang selalu membisikkan kebenaran, bahkan saat kamu tidak sepenuhnya sadar. Begitulah Al-Fatihah bekerja. Tidak keras, tidak memaksa, tapi sabar, lembut, terus mengalir dalam hidupmu. Ia mengisi ruang kosong dalam jiwamu tanpa suara. Ia memperbaiki arahmu bahkan ketika kamu belum tahu bahwa kamu tersesat. Maka syukuri pengulangan itu. Peluklah setiap kata yang kau baca, karena Tuhan sedang memberimu kesempatan untuk menyentuh kebenaran, lagi dan lagi, hingga kamu benar-benar menjadi satu dengan jalan lurus yang kamu mohonkan setiap hari. Bab 10 Al-Fatihah, cahaya yang menyertai seluruh hidupmu. Ketika kamu menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, sebenarnya kamu tidak sedang menutup sesuatu. Kamu sedang membuka, karena Al-Fatihah bukan sekadar awal surah dalam Al-Quran. Ia adalah pembuka bagi kesadaran, bagi perjalanan spiritual, dan bagi hubunganmu yang paling jujur dengan Sang Pencipta. Dalam 7 ayat yang singkat itu, tersimpan jalan pulang,
pengakuan diri, permohonan yang paling hakiki, dan arah hidup yang tak ternilai. Maka setelah kamu membacanya, bukan hanya salatmu yang dimulai, tapi juga hidupmu kembali diarahkan. Cobalah renungkan, berapa banyak orang yang membaca Al-Fatihah, tapi tidak benar-benar membiarkannya menyentuh jiwa? Mereka membacanya seperti syarat, bukan sebagai percakapan. Padahal setiap kata dalam Al-Fatihah adalah jembatan antara hatimu yang lelah dan Tuhan yang Maha Mendengar. Al-Fatihah adalah doa yang paling lengkap, tapi juga yang paling sederhana. Ia tidak meminta kekayaan, jabatan, atau kemenangan. Ia hanya meminta satu hal, petunjuk. Dan dengan petunjuk itu, semua hal baik akan datang pada waktunya. Dengan petunjuk itu, bahkan dalam kesulitan, kamu tetap bisa tenang. Dengan petunjuk itu, kamu tahu kemana harus kembali. Surat ini tidak hanya untuk orang-orang alim, ia untuk semua manusia yang ingin hidupnya lebih bermakna. Bagi yang sedang gelisah, Al-Fatihah adalah ketenangan. Bagi yang sedang marah, Al-Fatihah adalah pelukan. Bagi yang sedang bingung, Al-Fatihah adalah kompas. Dan bagi yang sedang berada di puncak dunia, Al-Fatihah adalah pengingat untuk tetap rendah hati. Ia tidak membedakan siapa yang membacanya, tapi ia membedakan siapa yang benar-benar memahaminya. Karena mereka yang membuka hati untuk surat ini akan menemukan bahwa hidupnya mulai terarah dan batinnya mulai bercahaya. Maka jangan pisahkan Al-Fatihah dari harimu. Bacalah meski di luar salat. Dengungkan dalam hati saat kamu sedang berjalan. Biarkan ia menjadi suara yang membimbingmu di tengah kegaduhan dunia. Karena dunia ini menawarkan banyak suara, tapi hanya sedikit yang menuntun. Dan Al-Fatihah adalah salah satu suara suci yang bisa membawa pulang hatimu kapanpun kamu tersesat. Setiap kali kamu merasa menjauh, ulangi saja ayat-ayat itu. Kamu tidak perlu tahu harus memulai dari mana. Cukup dengan satu kalimat, ihdinas siratal mustaqim. Dan dari sanalah hidupmu bisa berubah kembali. Akhirnya ketahuilah bahwa tidak semua perubahan harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang, perubahan hidupmu bermula dari satu surat, satu bacaan, satu kesadaran. Al-Fatihah adalah cahaya yang sederhana, tapi cukup terang untuk menerangi seluruh langkahmu. Maka simpanlah ia dalam dadamu, bukan hanya dalam hafalanmu. Biarkan ia mengalir dalam darahmu, bukan hanya dalam lisanmu. Karena jika kamu benar-benar hidup bersama Al-Fatihah, maka kamu tidak akan pernah merasa sendiri. Dimanapun kamu berada, kamu sedang ditemani oleh kalimat-kalimat Tuhan. Dan itulah yang disebut hidup dengan cahaya yang sejati. Setelah semua yang kau dengar hari ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang berjalan di jalan yang benar. Al-Fatihah bukan hanya untuk salat, ia untuk setiap detik dalam hidupmu. Ia adalah bisikan lembut dari Tuhan yang mengingatkanmu agar tidak hilang arah, agar tidak kehilangan harapan, dan agar tetap pulang ke cahaya. Jangan tunggu hidupmu tenang baru kau dekati Tuhan. Dekatilah Tuhan, maka jiwamu lah yang akan ditenangkan. Bacalah Al-Fatihah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hidupmu. Karena saat surat ini meresap ke dalam dirimu, kamu tak hanya sedang membaca petunjuk, kamu sedang menjadi petunjuk itu sendiri. Dan jika suatu hari kamu merasa sendiri, ingatlah, cukup 7 ayat itu untuk membuat jiwamu kembali terang.